Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Agama Buddha di Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilo Widiantari dan kedua teman saya yaitu Nilo Lisna Agustini dan Nilo Elviani. Agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka, tempat ibadah wihara atau kuil, hari raya besar adalah Hari Waisak dengan bahasa Pali, Sanskerta, Prakertama Gandhi, Tionghoa klasik, dan Tibet. Teologi non-teisme dan pendirinya adalah Siddhartha Gautama. Agama Buddha, secara etimologi, perkataan Buddha berasal dari kata Bud yang berarti bangun atau bangkit. Ia dapat berarti pula pergi dari kalangan orang bawah atau awam. Kata kerjanya adalah bujati, yang antara lain berarti bangun, mendapatkan pencerahan, memperoleh, mengetahui, mengenal, atau mengerti. Secara historis, agama Buddha mempunyai catatan-catatan sejarah yang berhubungan dengan perjuangan Siddhartha Gautama sehingga mencapai penerangan agung. Perjuangan beliau untuk menyampaikan ajaran agung yang telah ditemukannya demi kebahagiaan makhluk. Agama Buddha berasal dari negara India, lebih tepatnya di wilayah Nepal. Sejarah agama Buddha mulai dari abad ke-6 Masehi sampai sekarang dari lahirnya Buddha Siddhartha Gautama. Dalam proses perkembangannya, agama Buddha telah menyentuh hampir seluruh benua Asia dan telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara Asia seperti Thailand, Singapura, Kamboja, Myanmar, dan Taiwan. Ajaran Buddha sampai ke negara Tiongkok pada tahun 399 Masehi di bawah oleh seorang biksu yang bernama Faxian. Sejarah agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha pertama kali muncul sebelum 6 Masehi, yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran agama Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina yang bernama Itsing ketika beliau melakukan perjalanan ke India dan Nusantara. Namun, nilai-nilai agama Buddha mulai pudar sejak runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui. Tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, siapa yang membawa kedua agama tersebut ke Indonesia? Nah, jadi terdapat beberapa pendapat atau teori tentang pembawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori-teori itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Brahma yang menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia di bawah kaum Brahmana. Yang kedua ada teori Ksatria yang menyatakan bahwa penyebaran pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Ksatria. Di Indonesia mereka kemudian mendirikan kerajaan serta menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang ketiga ada teori Waisya yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang India yang berkasta Waisya. Para penyebar pengaruh Buddha itu terdiri atas para pedagang dari India. Yang keempat ada teori arus balik yang menyatakan bahwa para penyebar pengaruh Buddha ke Indonesia adalah orang-orang Indonesia sendiri. Perkembangan kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Kaling atau Holing diperkirakan terletak di Jawa Tengah. Perkembangan kerajaan Buddha di Indonesia
menurut berita Cina, raja terkenal kerajaan Kaling dengan Ratu Sima yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima merupakan raja yang tegas, jujur, dan bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas dan seadil-adilnya. Rakyat patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku. Disebutkan bahwa pada masa Ratu Sima, kehidupan sangat aman dan tentram. Kejahatan sangat minim karena kerajaan menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Di kerajaan Keling, agama Buddha berkembang pesat. Bahkan pendeta Cina yang bernama Hining pernah datang ke Keling dan tinggal selama 3 tahun untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha, Hinayana, ke dalam bahasa Cina. Dalam usahanya menerjemahkan kitab itu, Hining dibantu oleh seorang pendeta Kaling yang bernama Jenana Badra. Periode Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya, yang berdiri di Samudra sejak abad ke-7. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Dapat dibuktikan dengan catatan seorang sarjana dari Cina bernama It Sing yang melakukan perjalanan di India dan Nusantara guna mencatat berkembang agama Buddha menurut catatan sejarah, dan ada kurang lebih 1.000 pendeta yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Periode Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Indonesia pada sekitar 1293 hingga 15.000. Majapahit mencapai masa kerajaannya pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pada masa kerajaan Majapahit ada 2 kitab yang mengisahkan tentang ajaran Buddhisme Mahayana, yaitu Sangyang Kamayana, Mantrayana, dan Sangyang Kamayanikan. Akan tetapi, setelah masa pemerintah Majapahit berakhir, agama Buddha juga berangsur-angsur bergeser kedudukannya oleh masuk ke agama Islam. Periode abad ke-20. Pada abad ke-20 muncul nama-nama pengembang agama Buddha di tanah air seperti Biksu dan Ceylon. Sekarang dari Sri Lanka yang bernama Narada Mahathera. Pada 1934, Thera berkunjung ke Hindia Belanda sebagai biksu Theravada pertama yang datang untuk mengajarkan agama Buddha. Sejak Thera datang, minat masyarakat untuk mempelajari agama Buddha kembali meningkat. Semangat mereka kiat berkembang ketika muncul biksu dari Indonesia yang bernama Aisin Jinarakita. Sejak saat itu, perkembangan agama Buddha di Indonesia kembali meningkat. Menurut catatan, pada 1987 sudah ada sekitar 2, juta. Di Indonesia, mayoritas pemeluk Buddha ada di Jakarta, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Agama Buddha di Indonesia paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa. Adapun aliran-aliran agama Buddha yang berkembang yaitu 1. Mahayana, 2. Vajrayana, 3. Theravada. Nah, adapun peninggalan sejarah agama Buddha di Indonesia. Yah, materi kami udah habis. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi, 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 Om.